Luoer, kamu kenapa? Kok kelihatannya murung sekali? Bibi guru. Waner sudah memutuskan hubungan denganku. Adik seperguruan, sudah sekian lama kamu bergabung di sekte ini. Kenapa tingkat kultivasimu masih saja berada di tahap pemadatan Ki tingkat 3? Ye Luo, kita putus saja. Aku sudah jadian dengan kakak senior Fan. Tapi, kenapa? Dulu aku mau bersamamu, hanya karena mengira kamu bisa memberiku banyak sumber daya kultivasi. Tapi siapa sangka, kamu ternyata cuma pecundang yang tidak berguna. Lagi pula, semua yang bisa kamu berikan, kakak senior Fan juga bisa memberikannya, bahkan jauh lebih banyak. Hei pecundang, mulai sekarang menjauhlah dari Waner. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar. Masa aku, seorang penjelajah dimensi, malah berakhir menyedihkan seperti ini. Lebih baik aku mati saja. Astaga, Bibi kira ada masalah besar apa? Ternyata cuma putus cinta, kan? Gadis di dunia ini masih banyak. Kok, Suwaner meninggalkanmu itu, berarti dia yang tidak punya hoki. Kamu jangan sampai patah semangat hanya karena masalah sepele ini. Lagi pula, kamu kan masih punya bibi guru di sini. Baik, bibi guru. Bagaimana persediaan pil obatmu? Masih cukup. Kalau kurang, nanti bibi beri lagi. Ya. Pil Pei Yuan tingkat tinggi, tapi bakat bawaan tubuh ini terlalu buruk. Sudah berkultivasi selama hampir 20 tahun, tapi baru bisa mencapai tahap pemadatan Ki tingkat 3. Hanya dengan mengandalkan beberapa butir pil ini, mustahil bisa memperbaiki kualitas akar spiritualku. Bibi guru, aku tidak membutuhkannya. Aku, selamat, tuan rumah telah berhasil mengaktifkan sistem pilihan tingkat dewa. Asalkan tuan rumah, jika berinteraksi dengan orang yang nilai keberuntungannya di atas 90 poin, yaitu sang anak takdir, maka kamu bisa menyerap energi keberuntungan dari mereka, dan mengaktifkan pilihan sistem. Kemampuan curangku. Akhirnya datang juga ya. Pil pembersih sumsum tingkat bumi. Kalau begitu, bukankah ini bisa meningkatkan bakat kultivasiku? Teknik bela diri tingkat langit, walaupun sangat bagus, tapi dengan bakatku yang sekarang, takutnya aku malah tidak bisa melatihnya. Kalau aku menyerap nilai keberuntungan dari bibi guruku, lalu bagaimana nasibnya nanti? Nilai keberuntungan yang didapatkan oleh tuan rumah, diberikan langsung oleh hukum alam. Jadi tidak akan memengaruhi anak takdir itu sendiri. Syukurlah kalau begitu. Selamat, tuan rumah mendapatkan 100 pil pembersih sumsum tingkat kaisar, dan 100 batu spiritual tingkat tertinggi. Gila, benaran dikasih dong. Luoer, aku pergi meracik pil dulu ya. Panggil saja aku kalau ada apa-apa. Pil suci pembersih sumsum bisa membentuk kembali tulang dewa. Ini benar-benar barang suci untuk berkultivasi. 100 kali terlahir kembali. Kalau sampai aku tidak menjadi dewa, sungguh tidak masuk akal. Karena terlalu sering membersihkan meridian dan sumsumku, aku langsung mendapatkan tubuh Dao bawaan. Fen Yan, aku jadi penasaran apakah tulangmu itu bisa sekeras lantai ini atau tidak. Proses pembersihan sumsum ini telah mengeluarkan semua kotoran dari dalam tubuhku. Sekarang badanku kotor sekali. Aku harus ambil air untuk mandi. Misi baru diterbitkan. Silakan Tuan mencari target baru dan mengaktifkan pilihan. Batas waktu 1 jam. Hadiah penyelesaian misi adalah senjata spiritual tambahan. Jika gagal, Tuan akan langsung dimusnahkan. 1 jam. Waktu sesingkat ini, kau menyuruhku mencari kemana? Orang dengan nilai keberuntungan di atas 90. Terdeteksi Tuan bermalas-malasan. Sistem berhak menarik kembali semua hadiah. Jangan aku akan pergi mencari putra takdir sekarang juga. Sepertinya aku harus keluar dan mencarinya dulu. Bukankah ini anak kesayangan dari puncak Lingyun? Hanya seorang murid tingkat pemadatan Ki rendahan, masih berani berebut wanita dengan kakak seperguruan Feng. Pada akhirnya, tunangannya direbut. Dan dia bahkan tidak berani berkutik sedikit pun. Pengecut tidak berguna sepertimu masih punya muka untuk keluar. Hahaha. Wang Qiang murid sekte dalam, anjing peliharaan nomor 1 milik Feng Yan. Apa yang kalian inginkan? 7 hari lagi adalah turnamen sekte. Kakak seperguruan Feng akan mengadakan pernikahan dengan kakak seperguruan Su setelah turnamen. Kakak seperguruan Su sengaja menyuruhku untuk memberikan undangan ini kepadamu. Su Waner mengkhianatiku. Dia dan Feng Yan akan menikah, dan masih berani menyuruhku datang ke pernikahannya. Baiklah sana kembali dan beritahu mereka, aku pasti datang. Pastikan saja mereka tidak menyesal nanti. Feng Yan, Su Waner. 7 hari lagi, saatnya kita menyelesaikan perhitungan di antara kita.
Yeluo, terus saja kau membual. Di turnamen sekte 7 hari lagi, aku ingin lihat bagaimana kau akan mati. Kenapa kau harus bersikeras mengundang si sampah Yeluo itu untuk datang? Dia itu cuma sampah. Jangan bilang kau masih mengharapkan. Dia akan memberi kita uang sumbangan pernikahan. Salahnya sendiri, kenapa dulu dia pernah menjalin hubungan denganmu? Aku justru ingin melihat si sampah itu, pada saatnya nanti, menjadi bahan tertawaan semua orang. Tapi dia benar-benar berani menyetujuinya. Si pecundang itu benar-benar sangat bodoh. Kenapa? Kamu merasa kasihan padanya? Mana mungkin? Kamu bicara omong kosong apa sih? Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Waner, beberapa hari ini kamu hanya fokus berkultivasi. Pasti sangat lelah, kan? Pelan-pelan sedikit. Meskipun di dunia kultivasi ini, setelah melewati pemurnian energi spiritual, orang yang bisa berkultivasi, sebagian besar memiliki aura keberuntungan yang cukup kuat. Tapi, yang benar-benar bisa seperti istri guru, yang dinilai oleh sistem, memiliki skor di atas 90, sebagai anak takdir. Sangatlah langka. Kakak senior Dai. Kebetulan sekali. Adik junior, kamu berencana mau pergi kemana? Kakak senior Dai, aku. Sebagai kakak senior utama di sekte ini, bakat kultivasi kakak Dai sungguh luar biasa. Nilai keberuntungannya pasti di atas 90, kan? Entah apakah aku bisa memintanya, membantuku menyelesaikan misi ini. Aku kebetulan sedang mencarimu, Kak. Sebelumnya, bukankah aku pernah meminjam beberapa batu spiritual darimu? Aku bermaksud mengembalikannya. Kenapa kamu buru-buru? Kebetulan sekali, aku juga butuh bantuanmu. Ikutlah denganku sebentar. Kakak senior Dai ini tidak hanya berparas cantik saja. Tubuhnya ternyata masih begitu. Kamu pasti haus, kan? Duduklah dulu, biar kakak ambilkan segelas air untukmu. Kakak, aku kembalikan batu spiritual ini padamu dulu. Batu spiritual kualitas tertinggi, Yeluo. Dari mana kamu mendapatkan ini? Sebelumnya kakak kan cuma meminjamkanmu beberapa batu spiritual tingkat menengah. Kenapa kamu mengembalikan batu kualitas tertinggi sebanyak ini? Dasar bocah nakal. Kenapa kamu baik sekali pada kakak? Kakak, selama ini, selain ibu guru, cuma kakak yang paling baik padaku. Kalau aku memberimu sedikit lebih banyak, itu sudah sepantasnya. Oh, cuma karena itu saja. Mendeteksi target dengan poin keberuntungan tinggi. Dai Qian sedang melakukan kontak fisik dengan inang. Menyerap poin keberuntungan 80/100. Membuka pilihan khusus. Pusaka tingkat dewa. Kultivasi langsung naik ke tahap inti emas. Hadiah dari pilihan khusus ini benar-benar luar biasa, kan? Tapi, kalau memilih opsi pertama, ada risiko aku akan diusir dari perguruan. Itu ide buruk. Kalau opsi kedua, meskipun aku tidak begitu mengerti apa maksud dari poin pengalaman itu, tapi jelas ini jauh lebih aman. Katakan yang sejujurnya. Kamu tiba-tiba bersikap seperti ini. Apa kamu menyukai kakak? Ya. Gawat. Memilih itu, punya risiko membuatku diusir. Nanti malah bisa menyeret ibu guru dalam masalah. Sedangkan untuk opsi kedua, meskipun aku tidak tahu apa maksudnya poin pengalaman, tapi jelas ini jauh lebih aman. Kakak senior, tolong jangan salah paham. Aku benar-benar cuma mau berterima kasih. Karena dulu kakak meminjamkanku batu roh. Aku cuma mau mengembalikan batu rohnya. Dan juga, Sistem mendeteksi bahwa pengguna, setelah memberikan batu roh, poin keberuntungan Dai Qian meningkat. Pengguna mendapat hadiah ilmu alkimia tingkat 5. Mulai sekarang, Dai Qian hanya akan memicu pilihan khusus. Astaga! ilmu alkimia tingkat 5. Bahkan di sekte Ling Yun sekalipun, kemampuan alkimia tingkat 5 itu sudah setara dengan tingkat tetua sekte. Lagi pula, mulai sekarang Dai Qian hanya akan memicu pilihan khusus. Itu artinya, dari diri Dai Qian, hadiah yang kudapatkan akan jauh lebih banyak daripada dari orang lain. Ini adalah aura keberuntungan. Yeluo, ternyata bisa meningkatkan keberuntunganku. Aku harus memastikan Yeluo terus bersamaku. Kakak senior, apa yang kakak lakukan?
Kamu memberikan batu roh pada kakak, bukannya karena kamu menyukai kakak, kan? Kakak bersedia menjadi pasangan Dao untukmu. Kakak senior, bukan itu maksudku. Sebenarnya aku. Kakak mengerti perasaanmu. Pertunanganmu baru saja dibatalkan, kan? Hatimu pasti belum sepenuhnya pulih. Tenang saja, kakak sama sekali tidak akan meremehkanmu hanya karena bakatmu buruk. Kakak akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Bertahun-tahun berkultivasi di keluargaku, sudah lama tidak ada tetua. Aku bisa mengambil keputusan sendiri. Bawa saja surat perjodohan ini pulang. Ibu gurumu pasti setuju. Kita akan menjadi pasangan kultivasi. Kakak senior pertama, maksudku bukan begitu. Simpan saja surat perjodohan ini baik-baik. Kakak pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Maafkan aku, kakak senior. Ye Luo. Tuan rumah menolak Dai Qian secara halus, mendapatkan tambahan poin pengalaman. Pemadatan Ki tingkat 4, hanya naik satu tingkat alam kultivasi. Keluar kali ini, bukan cuma hadiahnya yang sedikit, malah berurusan dengan kakak senior Dai. Benar-benar rugi besar. Ye Luo. Kakak senior, aku sungguh tidak punya perasaan seperti itu padamu. Aku. Lihatlah betapa takutnya dirimu. Kantong penyimpananmu tertinggal di tempatku. Kalau lain kali tertinggal lagi, kamu harus kembali dan mengambilnya sendiri. Kakak senior Dai, ternyata sangat menyukaiku. Terdeteksi, tuan rumah dengan sang anak takdir. Tingkat kasih sayang Dai Qian bertambah, memicu pilihan khusus. Pusaka tingkat bumi. Harta karun pelindung Sekte Lingyun, juga setingkat bumi. Kalau begitu, pastinya aku pilih opsi 2. Selamat, tuan rumah mendapatkan jubah Dewa Sutra Surgawi Jiwa Es. Saat dipakai, dapat menahan kultivator yang satu tingkat alam besar lebih tinggi dari tuan rumah. Dari satu serangan kekuatan penuh, daya tahannya akan meningkat, seiring dengan peningkatan ranah kultivasi tuan rumah. Bisa menahan kultivator yang satu ranah besar di atasku, meski dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ini sih terlalu kuat. Selamat, tuan rumah. Misi telah selesai. Hadiahnya adalah senjata ajaib. Pedang api Nanming Lihuo telah dikirimkan ke ruang sistem. Baju Dewa Ulat Sutra Es, dan pedang api Nanming Lihuo. Satu untuk menyerang, satu untuk bertahan. Di ranah kultivasi yang sama. Aku ini sudah tidak terkalahkan. Terdeteksi kemajuan misi yang sangat cepat. Memberikan hadiah kepada tuan rumah. Menyerap dari orang yang terpilih oleh takdir. 20 poin nilai keberuntungan. Poin pengalaman bisa langsung ditambahkan. Saat ini Lu Suyao, 100/100. Dai Qian, 80/100. Poin pengalaman tuan rumah, 6. Buset. Langsung naik ke tahap pembentukan pondasi tingkat 1. Kali ini aku benar-benar untung besar. Luoer. Bahan-bahanku untuk meracik pil Pei Yuan sudah habis. Tolong kamu pergi ke pasar dan belikan sedikit untukku ya. Baik, istri guru. Hei yang di depan, jangan menghalangi jalan. Murid dari perguruan mana sih ini? Terbang pakai pedang saja tidak becus. Kita yang sudah menabrak dan melukainya. Ayo kita periksa dulu keadaannya. Baik. Baik. Siapa sih yang matanya buta? Langit kan luas banget. Kenapa kamu malah harus desak-desakan di jalan yang sama denganku? Nama, Wen Suer. Nilai keberuntungan 90,5 ralat. Nilai keberuntungan 90. Gadis suci Pavilion Tiansui. Gadis suci Pavilion Tiansui. Kamu nggak apa-apa. Ternyata kamu. Astaga, kenapa bisa dia? Teman masa kecil pemilik tubuh asli ini, Wen Suer. Waktu itu kamu bilang badanku jelek, makanya kamu mau ninggalin aku. Memang. Dulu waktu aku baru reinkarnasi ke dunia ini, istri guruku ngajak aku pindah ke Sekte Lingyun, biar gak jadi beban buat teman masa kecil pemilik tubuh asli ini. Aku sengaja cari alasan yang konyol banget buat mutusin dia. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, gadis kecil yang dulu itu udah tumbuh jadi gadis dewasa. Cuma, mengingat seberapa kejamnya aku dulu, kayaknya Wen Suer yang sekarang udah kepengin banget bunuh aku deh. Terdeteksi tuan rumah telah menyerap 100% aura keberuntungan Wen Suer. Pilihan khusus dapat diaktifkan. Nilai keberuntungannya 100. Kok bisa begini? Jangan-jangan, semakin lama kita bersama, jumlah keberuntungan yang diserap bakal semakin banyak ya.
Kalau tahu itu kamu, harusnya tadi aku nabrak kamu sampai mati aja sekalian. Padahal di dalam hati kangen banget sama aku. Tapi mulutnya malah bilang, berharap aku mati. Apa jangan-jangan hubungan yang dekat bisa mempengaruhi penyerapan keberuntungan? Kenapa dulu aku nggak sadar ya, kalau Wen Suer ini ternyata punya sifat lain di mulut lain di hati begini. Tapi ya udahlah, nggak masalah, asalkan bisa membuatnya, memicu pilihannya. Sayang, Kamu panggil aku apa? gawat, aku lupa. Ini kan zaman kuno. Panggilan seperti ini dan menggoda di depan umum. Tidak ada bedanya. Lagi pula, pemilik asli tubuh ini tidak pernah memanggil Wen Suer semesra itu. Lancang, beraninya tidak sopan pada gadis suci. Jangan pikir, hanya dengan kata-kata manismu, aku akan memaafkan perbuatanmu dulu. Dulu kamu mencampakkanku karena tubuhku kurang bagus. Sekarang, kamu harus memberiku penjelasan. Untuk menghadapi gadis gengsi seperti ini, ketulusan adalah senjata paling ampuh. Saat kita berpisah dulu, aku takut akan menyakiti perasaanmu. Sekarang, melihatmu hidup semakin baik, aku pun merasa lega. Apa maksudmu? Alasanmu meninggalkanku dulu. Sebenarnya apa? Apa alasannya? Sudah tidak penting lagi. Sekarang, di dalam hatiku, satu-satunya yang kuinginkan, hanyalah kau baik-baik saja. Jika kamu masih mengingat sedikit saja, kenangan masa lalu kita, bisakah kamu memberiku sebuah barang yang selalu kamu bawa, agar saat aku merindukanmu, aku bisa mengambil dan memandangnya. Aku memang punya sesuatu untuk diberikan padamu. Jimat keselamatan ini dari sehari sebelum kamu meninggalkanku. Aku memohon jimat ini untukmu. Awalnya aku berencana memberikannya padamu. Jangan salah paham, aku hanya ingin mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Pilihan khusus 1. Menerima jimat keselamatan dari Wen Suer. Mendapatkan mantra pertahanan. Fajra tak terhancurkan. Diburu oleh Wen Suer, ini namanya cinta berubah jadi benci. Kalau begitu, sudah pasti pilih opsi 1, dong. Fajra tak terhancurkan, ini kan mantra pertahanan tingkat tinggi. Selamat, kamu mendapatkan Fajra tak terhancurkan. Terima kasih. Gadis suci, kita masih harus kembali ke pavilion Tiansui. Ye Luo, aku masih ada urusan. Kapan-kapan aku akan menemuimu lagi. Dah. Buset, ciuman pertamaku. Hilang begitu saja. Orang ini, kalau mau mencium orang lain, bisa-bisanya tidak terpikir untuk minta izin terlebih dahulu. Benar-benar tidak sopan. Bibi guru, Bibi mau pergi keluar. Aku harus kembali ke pavilion Tiansui sebentar. Kamu cepatlah beres-beres. Aku akan mengantarmu ke tempat Hehe. Selama aku tidak ada di sini, biar dia yang menjagamu. Hehe. Luo Binghe. Maksud Bibi, teman Bibi yang itu, yang umurnya sudah hampir 300 tahun, tapi belum juga punya pasangan kultivasi itu. Benar sekali, aku tidak mau pergi. Teman Bibi itu sepanjang hari, wajahnya selalu ditekuk, selalu pasang wajah tidak bersahabat, menakutkan sekali. Aku malas pergi. Mana ada Hehe, seseram yang kamu bilang. Dia memang biasanya agak serius, tapi orangnya lumayan baik. Kok, lagi pula, kepergianku kali ini, paling tidak selama setengah bulan. Kalau kamu tidak mau pergi, dan ku tinggal sendirian di sini, aku yang cemas. Ayolah, kita berangkat. Hehe itu biasanya selalu menyendiri. Temannya juga cuma sedikit. Kalau kamu ke sana, pas banget. Bisa sekalian menemaninya. Baiklah. Luo Binghe adalah tetua sekte. Di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai tingkat kultivasi Yuan Ying. Poin keberuntungannya pasti juga di atas 90. Boleh juga kulihat, apa nanti bisa memicu pilihan. Si balok es ini sedang latihan lagi rupanya. Tidak berani kubayangkan kalau sampai jatuh ke tangannya. Bakal seberapa menderitanya aku nanti. Hehe. Yao Yao, tumben kamu kemari. Aku ada urusan sebentar ke pavilion Tiansui. Untuk sementara waktu ini, aku titip Luoer padamu. Ya, memangnya dia anak umur 3 tahun. Masih butuh diasuh ibunya. Kamu pikir aku sudi kemari? Kalau bukan karena menghargai Bibi guru, seumur hidup pun aku tidak akan sudi menginjakkan kaki di sini. Sudah, jaga bicaramu. Hehe, kalau Luoer dibiarkan sendirian, aku merasa cemas. Tolong bantu aku merawatnya. Ya, untuk beberapa waktu. Hehe, dulu, karena urusan guru Luoer. Sekarang kelompok orang itu masih melacak keberadaan Luoer. Aku takut terjadi sesuatu saat aku tidak ada. Tolong bantu aku mengawasinya.
Sepanjang hari wajahnya ditekuk terus. Pantas saja tidak punya teman. Benar-benar seperti balok es. Sistem, tampilkan panel Luo Binghe. Nama, Luo Binghe. Nilai keberuntungan, 91. Keberuntungan sementara tidak dapat diserap. Tidak bisa menyerap keberuntungan. Ini sih sudah bisa dibilang. Pada tingkat dia membenciku, kan? Astaga, wanita ini, aku sama sekali tidak pernah mencari masalah dengannya. Dia malah membenciku. Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Baiklah, kamu pergilah. Kebetulan aku ada urusan. Harus pergi ke kotamu. Kamu ikutlah denganku. Oh, Luoer. Selama aku tidak ada, kamu harus menuruti Bibi Luo. Jangan pernah beranjak dari sisinya. Kamu mengerti? Bibi Guru, Anda tenang saja. Cepatlah kembali. Tetaplah di dekatku. Bibi Luo, kita ini mau kemana? Ke depan sana. Maksudku, di depan sana itu tempat apa? Apa namanya? Kita mau melakukan apa? Identitas kita sekarang ini, ada apa lagi? Kenapa kamu cerewet sekali? Dasar balok es berjalan, sama sekali tidak punya perasaan. Aku tidak boleh marah pada si balok es ini. Lagi pula, aku kan orang baru di tempat ini. Tidak apa-apa, aku akan menurut pada Bibi Luo. Apapun yang Bibi katakan, akan aku lakukan. Tapi, si balok es ini, jangan-jangan dia sedang tersesat. Bibi Luo, tujuan kita datang ke sini kali ini, sebenarnya mau ngapain, sih? Menangkap orang. Menangkap siapa? Masih perlu diselidiki. Bukankah urusan menyelidiki seperti ini? Seharusnya, murid-murid bawahan itu, yang mengerjakannya, kan? Bibi Luo ini kan seorang ketua puncak. Kenapa harus? Karena sebelumnya, yang datang ke sini, para murid yang bertugas menyelidiki. Semuanya telah menghilang. Makanya aku datang kemari. Semuanya menghilang. Astaga. Pantas saja Luo Binghe, sampai turun gunung sendiri, sebagai bagian dari Sekte Lingyun, sang ketua puncak gadis Giok, saat anak buahnya menghilang di sini. Sebagai bos mereka, tentu saja dia harus datang pasang badan. Tapi, sebenarnya siapa yang bernyali sebesar itu, sampai murid dari Sekte Lingyun pun berani mereka culik? Pemilik kedai, tolong siapkan 2 kamar kelas atas. Tinggal 1 kamar lagi. Kalau begitu, 1 kamar kelas atas saja. 1 lagi terserah saja. Maaf, Tuan Muda, maksud saya, di penginapan kami, hanya tersisa 1 kamar terakhir. 1 kamar kelas atas. Bagaimana, Tuan Muda, apakah masih mau menginap? Kau pakai saja kamar itu. Aku tidak butuh. Hei, pemilik kedai, masih ada berapa kamar di sini? Kami sewa semuanya. Mohon maaf, Tuan. Kamar terakhir di penginapan kami, baru saja disewa oleh Tuan ini. Kami benar-benar minta maaf. Masih belum menemukan tempat menginap. Dasar kalian ini tidak berguna. Sebelum langit gelap, kalau tidak menemukan tempat menginap, akan kubunuh kalian semua. Xiao, jangan terlalu emosi. Nona berdua, kita datang terlalu larut. Hampir semua penginapan, sudah tidak ada kamar kosong. Paman Fu, tambah saja bayarannya. Konferensi alkemis akan segera dimulai. Kalau kita pergi ke tempat lain, sepertinya juga tidak akan ada kamar. Anak muda. Apakah boleh, kamar terakhir itu, kau relakan, dan berikan kepada kami? Orang tua ini royal sekali. Sepertinya, majikan di dalam kereta ini, pasti orang kaya atau bangsawan. Maaf, hehe kesayanganku sangat suka tempat ini. Uang itu cuma barang duniawi. Asal cukup dipakai saja sudah bagus. Yang penting cukup. Kemampuan saya tidak seberapa. Uang yang saya bawa sudah cukup. Tuan, masih ada 2 kamar kelas atas, yang biasanya ditempati keluarga saya. Saya akan segera membereskannya untuk kalian. Mohon tunggu sebentar. Kamu panggil aku apa barusan? Bibi Luo, di sini banyak orang. Soal kelancangan saya barusan. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Menemukan adik-adik seperguruan adalah yang terpenting. Dasar si balok es, diajak bercanda sedikit saja tidak bisa. Bibi Luo, mengenai para murid yang hilang itu, apakah saat ini ada informasi yang berhasil kita dapatkan? Para murid ini menerima tugas menyelidiki kasus orang hilang. Di kotamu, Makanya mereka datang kemari. Ada beberapa murid yang mengirimkan kabar sebelum menghilang. Mereka bilang sepertinya di kediaman penguasa kota. Mereka menemukan beberapa petunjuk. kediaman penguasa kota, Bibi Luo. Kalau begitu, malam ini, mari kita selidiki kediaman penguasa kota. Jangan terburu-buru. Penjagaan kediaman penguasa kota sangat ketat. Malam ini kita istirahat dulu saja. Kumpulkan tenaga kita. Kita harus mencari waktu yang tepat untuk menyusup ke sana.
Kedai sebesar ini. Porsi makan malamnya sedikit sekali. Mana mungkin bisa kenyang. Mie di tanganmu itu, baunya harum sekali. Biar aku cicipi sedikit. Ini adalah salah satu gadis yang ada di dalam kereta kuda tadi siang. Benar-benar anak orang kaya ya, asal minta begitu saja. Anak ini benar-benar tidak sopan. Kalau mau makan, buat sendiri sana. Bahannya masih ada kok. Berani sekali kau. Berani-beraninya menentang perintahku. Bocah, kau ini. Yang benar saja, zaman sekarang, tenaga anak kecil saja lebih kuat dariku. Dia itu seorang kultivator. Astaga, ini kan cuma semangkuk mie. Anak ini, kenapa malah pura-pura pingsan begini sih? Aku tidak menyentuhmu loh ya. Xiao. Xiao. Ada apa ini? Xiao, sadarlah. Terdeteksi nilai keberuntungan. Anak takdir dengan skor di atas 90. Huang Fu Wanyun, Putri Sulung Kekaisaran. Nilai keberuntungan 91. Ternyata dia anggota keluarga kerajaan. Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa adikku tiba-tiba pingsan? Jangan sembarangan menuduhku ya. Aku tidak tahu apa-apa. Tadi aku cuma memasak di dapur. Adikmu masuk dan bilang mau minta makan. Aku tidak kasih. Lalu dia langsung pingsan. Cari mati kau. Kau mau memukulku ya? Paman Fu. Dilihat dari pakaian Anda adalah murid Sekte Ling Yun. Benar sekali. Soal adikmu ini, sebenarnya ada apa ini? Padahal dia kan seorang kultivator. Tapi kenapa tubuhnya sangat lemah? Ini racunku. Beberapa tahun yang lalu, ayahku menyinggung beberapa orang. Tapi karena tingkat kultivasi ayah sangat tinggi, mereka tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Jadi mereka melampiaskannya pada Xiao. Waktu itu Xiao baru berumur 3 tahun. Kalau saja ayah tidak datang tepat waktu, mungkin Xiao sudah tiada. Tapi meskipun begitu, Xiao tetap saja terkena. Racunku dari orang-orang jahat itu. Sekarang, walaupun parasit Gu itu sudah dikeluarkan, Tapi sisa racunnya sangat sulit dihilangkan. Oh, ternyata begitu. Sama sekali tidak menyangka. Anak sekecil ini, nasibnya sungguh malang. 1 bulan lagi, Kota Mo akan mengadakan konferensi besar alkemis. Nanti, seluruh ahli dari dinasti yang besar, termasuk dari negara-negara tetangga, para alkemis, semuanya akan berkumpul di sini. Aku sengaja membawa Xiao datang lebih awal, karena ingin mencari alkemis tingkat 9 yang legendaris itu. Master Gu, Untuk melihat apakah dia punya cara untuk menyembuhkan Xiao. racun Gu ya. Entah apakah pil pembersih tulang tingkat kaisar milikku bisa berguna atau tidak. Pil ini bisa membersihkan segalanya, membuang semua racun dan kotoran dalam tubuh. Setelah meminumnya, seluruh tubuh akan terasa seperti terlahir kembali. Kalau cuma racun Gu seperti ini, seharusnya bukan masalah besar, kan? Paman Fu. Kapan Master Gu akan tiba? Master Gu, pergerakannya sangat sulit ditebak. Kami belum menemukan jejak Master Gu. Sepertinya beliau belum sampai di kota Mo. Namun, muridnya, Lu Yanbai, sudah tiba. Kalau dihitung-hitung waktunya, seharusnya dia segera datang. Kepala pelayan Fu, Nona, Master Lu sudah tiba. Cepat persilakan dia masuk. Baik, Nona. Lu Yanbai. Sebelumnya aku belum pernah dengar ada tokoh semacam ini. Tapi, mengingat dia adalah murid Master Gu, ilmunya pasti sangat hebat. Master Lu. Kudengar Putri Agum Dayan, punya kecantikan yang luar biasa, dan terlahir dengan akar spiritual api. Bertemu langsung hari ini, ternyata rumor itu memang benar adanya. Master Lu terlalu memuji. Lebih baik Anda periksa dulu keadaan adikku. Ini adalah racun Gu perbatasan selatan. Racun ini sangat ganas. Sekali terkena, racunnya akan menggerogoti sampai ke tulang. Jangankan aku, kalaupun guruku, beliau sendiri yang datang, belum tentu bisa mengatasinya. Bagaimana, Master Lu? Apa racun di tubuh Xiao masih bisa disembuhkan? Adikmu ini terkena racun Gu dari perbatasan selatan. Benar, memang racun itu. Tuan Lu bisa menyembuhkannya. Bahkan guruku saja, belum tentu yakin, bisa menyembuhkan racun ini. Mana mungkin aku bisa menyembuhkannya. Tapi, aku bisa saja memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari sedikit keuntungan darinya. Tuan Lu apanya? Kenapa aku merasa tatapannya pada Tuan Putri sangat aneh? Jangan-jangan kita salah cari orang. Racun ini sih memang bisa disembuhkan. Tapi imbalannya, Asalkan Xiao bisa sembuh, syarat apapun akan aku penuhi. oh,
Syarat apapun akan dipenuhi. Tuan Lu sebutkan saja syaratnya, selama aku bisa memenuhinya. Syaratnya sangat mudah. Racun Gu dari perbatasan selatan sangat sulit dihilangkan. Setidaknya butuh waktu beberapa bulan. Sama sekali bukan hal yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Soal ini, Tuan Putri pastinya juga sudah tahu. Asalkan selama waktu ini, Tuan Putri bersedia menemaniku agar aku bisa tenang melakukan pengobatan. Racun Gu di tubuh adikmu seharusnya bukan masalah besar. Apa katamu, konyol? Kenapa tidak mau? Tidak mau juga tidak apa-apa. Kalau begitu, adikmu, biarkan saja menunggu nasibnya. Lu Yanbai, kau kurang ajar. Tuan Putri kita ini adalah Putri Sulung Dayan. Beraninya kau pada beliau mengajukan tuntutan seperti itu. Status Putri Sulung tentu saja sangatlah mulia, tapi guru